Halo rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian. Kali ini saya Razan ingin menerangkan apa saja yang telah saya pelajari di materi remote access. Oke, langsung aja ke materinya. Baik, remote access adalah kemampuan untuk mengakses dan mengelola perangkat jaringan dari jarak jauh tanpa harus berada langsung di lokasi fisik perangkat. Oke, semisal kita lagi ada di rumah dan kita kepepet nih waktunya, nggak bakal sampai ke kantor, kita bisa nge-remote di server atau perangkat jaringan yang lainnya kayak router atau switch lewat internet. Nah, nggak mungkin langsung lewat internet gini aja kan, jadi di remote access ini punya protokolnya sendiri. Oke, lanjut. Nah, protokol yang dijalankan itu ada dua, Telnet dan SSH. Nah, Telnet dan SSH ini itu ada di layer transport. Nah, protokol yang dijalankan yaitu TCP port. Telnet ini ada di port 23, sedangkan SSH ini ada di port 22. Perbedaannya, Telnet tidak aman atau sifatnya plain text. Jika ada pengguna lain yang iseng mau nyadap di jaringan yang sama menggunakan aplikasi, mereka bisa menangkap data kita. Karena bentuknya teks biasa, password admin yang udah kita masukin akan langsung terbaca dengan sangat jelas oleh orang yang mau nyadap tersebut. Sedangkan yang SSH itu aman dan security. Kenapa aman? Meskipun ada orang yang iseng tadi yang mau nyadap jaringan kita, mereka hanya akan melihat susunan karakter acak. Kata-kata yang acak tidak bisa dibaca oleh manusia tanpa alat pembantu. Data tersebut mustahil dipahami tanpa kunci yang sah dari si perangkat komputer yang udah kita setting pakai SSH ini. Nah, ini buat protokolnya. Selanjutnya, konfigurasi SSH dan Telnet di Cisco. Oke, lanjut kita ke aplikasinya. Oke, kita udah di dalam aplikasi. Dan di sini udah saya sambungin ya buat ke router, ke switch dan ke komputernya. Lalu kita sediakan laptop buat sambungin si SSH dan Telnet itu. Oke, sebelum itu mungkin judulnya remote access ya. Tapi di sini kenapa pakai kabel? Karena di Cisco kayaknya nggak bisa pakai jaringan wireless, dikarenakan mungkin keterbatasan ya. Jadi di sini saya praktikannya dengan kabel saja. Oke, masuk ke laptop, lalu ke desktop, ke terminal, oke, enter, lalu kita harus masuk ke menu global, lalu oke, kita udah masuk ke menu global ya. Lalu apa yang harus kita jalankan? Kita kasih nama dulu si routernya dengan nama yang mudah. Oke, caranya gimana? Ketik host name. Ini saya kasih nama nano. Udah. Dari tadi yang namanya router jadi nano. Itu dia caranya. Lalu apalagi? Kita kasih username. Oke, username, kasih nama yang sama aja, nano, to enter. Lalu kita kasih enable nya dengan password yang tadi kita tulis in, ini enable. Lalu gimana caranya? Ketik
enable secret, lalu ketik passwordnya. Jadi saya kasih yang mudah aja dulu, 1 2 3 4, lalu enter. Lalu kita ke IP domain name. Oke, ada yang salah. Oh iya, lupa tulis namanya. No, servernya tadi. Enter. Lalu kita ke line VTA. Ya, line VTA ini gunanya buat apa sih? Gunanya tuh buat mengatur beberapa orang yang boleh akses si router ini untuk dipakai atau dikonfigurasi kayak gini lah pokoknya. Di sini saya batasin 3 aja. Kok 02? Karena dimulai dari angka 0. Jadi 0, 1, 2. Jadi ada 3 orang yang boleh akses di router ini. Lalu enter aja, masuk ke config line. Lalu habis itu kita ketik transport dan input. Nah, bertanya lagi. Nah, lalu di sini saya mau kasih telnet dulu lah ya. Nah, udah enter aja. Lalu kita login lokal. Login lokal ini itu biar semua yang udah kita kasih atau udah di passwordin lah semuanya, itu biar di semua perintah ini jalan. Nah, udah. Lalu exit. Lalu kita buat kunci dengan ketik generate. Oke, salah. Key generate RSA. Nah, lalu enter aja. Nah, di sini kan how many bit in the modules. Di sini kan tertulis 512, tapi sejauh ini yang saya tahu atau saya searching lah dan lihat modul minimumnya itu ada 1024. Oke, 1024 kasih aja minimumnya, lalu enter dan sudah. Lalu exit aja. Coba kita akses ke dari PC lain. Ini PC 0 lah ya. Ke internet dan SSH lain. Tapi sebelum itu kita cek dulu. Ya, sebelumnya saya udah cek. Tapi takutnya nggak nyambung lagi. Coba kita cek lagi. Replay. Masih nyambung ke telnet. Oke, ini ganti dulu ke telnet. Nah, please IP yang nyambung ke router ini. IP-nya 192.168.12. Lalu pencet connect. Nah, berhasil. Username-nya nano. Password 1234. Oke, lupa lagi. Udah, ini buat telnet lah ya. Lalu selanjutnya kita ke SSH.
step lanjut buat SSH-nya tadi. Caranya sama kayak Telnet sih. Ke terminal, oke. Enter, masuk ke global. Nah, tentunya, oh iya, tadi makanya di pause biar si internet itu dan diganti ke SSH. Jadi mohon maaf kalau video yang nggak rapi ya. Kasih nama lagi si routernya, dia nano, enter, lalu kasih nama buat username-nya, tentunya nano, enter, lalu kasih password buat enable-nya, enable secret 234, dah. Lalu ke IP domain name, tentunya nano, enter, lalu masuk ke line PTA, kasih akses buat 2 orang aja, 3 orang maksudnya, lalu enter, lalu ke transport inputnya. Nah, ini yang udah input. Ini ada SSH, ada Telnet. Oke, kita masukin SSH punya. Enter. Lalu login lokal. Enter. Lalu exit aja. Exit. Kasih kunci kayak yang tadi. Lalu generate RSA, enter, yes. Nah, kasih 1024, kasih minimum aja, enter. Oke, udah berhasil. Kita keluar ke PC ini, lalu uji tes ping lagi. Oke, nggak bisa. Oke, bisa. Lalu ke Telnet atau SSH client, tentu udah di SSH, kasih IP-nya, hostname. Oke, hostname-nya nano, lalu username-nya nano. Bisa nggak? Oke, nggak bisa. Kita kasih IP-nya aja, 172.168.15.2. Lalu kasih nama, salah, nano, connect, dan bisa kita masukin passwordnya. Oke, invalid login password, tapi yang penting udah berhasil ya. Oke, segitu aja sih. Baik, terima kasih telah menonton. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang ada di sekolah dan mentor dari industri atas ilmu yang telah diberikan.